Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Hari ini kita akan membahas tentang jasa peminjaman uang. Kalau bab yang lalu kan tentang fintech secara keseluruhan. Kalau kali ini kita spesifik ke fintech yang fintechnya itu lending atau jasa peminjaman uang. Di sini dengan kata lain peer-to-peer lending ya. Kalau biasa ditulis P2P lending seperti itu. Jadi apa yang mau kita ketahui di mata kuliah ini? Di bab ini kita akan mengetahui apa sih sebenarnya peer-to-peer lending itu, perkembangannya seperti apa, kemudian cara kerja peer-to-peer lending itu gimana, sampai nanti bagaimana keuntungan dan kekurangannya, seperti itu ya. Nah, sebenarnya fintech itu kan banyak macamnya. Teman-teman sudah ketahui banyak macamnya. Ini spesifik ya, spesifik tentang peer-to-peer lending. Nah, kalau misalnya dulu itu kita melalui perbankan. Misalnya kita mau minjem uang lewat bank dulu, kemudian bank mencairkan uang kepada kita. Nah, kalau yang peer-to-peer lending ini kita pemanfaatannya melalui teknologi informasi. Jadi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Ini juga diatur oleh OJK di nomor 77 POJK 01 2016. Jadi sudah mulai diatur pada tahun 2016. Jadi di sini ada peminjam dan ada yang meminjamkan. Seperti itu. Nah, fintech P2P lending ini platform online yang menyediakan fasilitas bagi pemilik dana. Jadi di sini ada pemilik dana atau bahasa lain itu yang punya uang untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada debitur dengan return yang lebih tinggi, dengan tingkat bunga yang lebih tinggi, tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Kemudian si debitur ini dia mengajukan kreditnya itu secara langsung melalui teknologi informasi yang difasilitasi. Kemudian pemilik dana apabila dia sudah memenuhi persyaratan akan mencairkan uang tersebut. Jadi tidak melalui perbankan tetapi menggunakan fasilitas teknologi informasi tadi. Nah, bagaimana keuntungan bagi peminjam? Keuntungannya bagi peminjam, proses pengajuan pinjaman lebih cepat dan mudah serta tidak perlu ada jaminan ya. Jadi digarisbawahi kalau kita pinjam ke bank ada jaminannya. Misalnya kamu punya sertifikat tanah enggak? Kamu punya bangunan enggak? Kamu punya BPKB motor atau tidak? BPKB mobil atau tidak? Kalau ini tidak menggunakan jaminan, tetapi pahami resikonya. Resiko yang kita harus siap menghadapi adalah suku bunga pinjaman itu cukup tinggi. Kemudian denda yang harus dibayarkan apabila kita telat membayar itu berkali-kali lipat. Jadi ini ada kemudahan atau keuntungannya, tetapi ada juga resikonya. Nah, kalau kita mau menjadi peminjam dana misalnya itu tadi bahasanya di sini lender. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan dana, kita punya uang, kita mau menjadi seorang lender di fintech, berarti kita harus mendaftarkan dulu ke OJK, harus punya izin seperti itu. Kemudian nanti OJK dia secara rutin juga melihat kayak analisis laporan keuangan kita, atau dia menganalisis track record kita dalam melakukan memberikan pinjaman. Nah, kemudian hasilnya ini akan menjadi credit scoring ya, atau menjadi platform di mana pengembalian pinjaman itu berdasarkan hasil dari kita melakukan transaksi di platform fintech lending ini, seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu fintech itu dia bagus atau tidaknya? Jadi kita melihat tingkat keberhasilan pembayarannya. Jadi gini, di fintech lending ini ya, atau peer-to-peer lending ini ada istilah TKB 90 misalnya. Itu berarti tingkat keberhasilannya adalah menunjukkan 90 hari itu dia sudah bisa, misalnya gini teman-teman, TKB 90 berarti selama 90 hari itu dia memberikan pinjaman kepada si peminjam.
Saya kan misalnya yang punya dana, ada yang meminjam. Dalam jangka 90 hari, maka uang itu bisa kembali oleh peminjam-peminjam yang dilakukan melalui fintech. Nah, misalnya 90% ya tadi ya, 90% tingkat keberhasilannya, berarti 90 hari itu dia mampu mengembalikan uangnya. Nah, kalau misalnya fintech punya track record seperti itu, maka kesimpulannya bahwa fintech yang kita gunakan itu memang bagus. Kemudian, bila tertulis TKB 90 sama dengan 95%, maka pinjaman macetnya itu adalah 5%. Nah, TKB 90 sama dengan 95%. Nah, kita lihat ya track record platformnya fintech ini, fintech lending ya khususnya, itu pinjamannya ada 5%, maka tingkat kegagalan atau gagal di dalam pembayaran itu sebesar 5%. Jadi gimana kita untuk memberikan pinjaman kepada si peminjam itu adalah dilihat dari TKB 90. Oh, TKB 90 berarti track recordnya 90 hari itu orang yang meminjam itu terpercaya, seperti itu. Kalau misalnya melebihi berarti tingkat pinjaman macetnya itu sangat tinggi, seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan apabila kita itu posisinya sebagai seorang investor atau sebagai orang yang mau meminjamkan dana kita. Seperti itu. Jadi fintech itu harus diperhatikan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita juga meminjamkan dana itu ya jangan terlalu besar platformnya. Kita batasi saja, tetapi di beberapa tempat misalnya untuk menjaga ada istilahnya kalau di keuangan itu bad debt atau utang yang tidak terbayar, seperti itu. Nah, kelebihan menjadi lender ya. Jadi kelebihan menjadi lender saya sebagai peminjam dana itu dana rendah pun kita bisa meminjamkan uang kita. Misalnya kita menempatkan dana kita itu hanya sebesar 100.000 misalnya. Kemudian return relatifnya tinggi. Kemudian dapat membantu permodalan di UMKM. Nah, UMKM itu kan kalau minjem dana dengan platform yang sangat besar pasti akan terkendala, sehingga dengan adanya fintech yang peminjaman dananya misalnya rendah, dia mampu meminjam permodalan melalui fintech lending ini. Kemudian memilih peminjamnya dengan bebas. Kita sebagai yang punya dana, kita meminjamkan dana kita itu bebas kemana saja, seperti itu. Kemudian praktis ya. Praktisnya seperti apa? Kalau praktis itu aplikasi penyedia fintech ini kita bisa akses melalui ponsel, seperti itu. Nah, dengan cerita yang seperti itu, berarti kita kan sudah mengetahui kelebihan kita sebagai pemberi dana itu seperti apa, kemudian kekurangan kita itu seperti apa resikonya. Nah, resikonya adalah apabila dana itu tidak kembali, tapi kelebihannya adalah kita memiliki keuntungan yang banyak sebagai pemberi dana. Mungkin itu sekilas tentang fintech lending. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.